Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai teman-teman penyiar muda Islam, kembali lagi dengan aku Hikmah Hurrata Ayun. Dalam 7 menit ke depan, aku akan membawakan kajian Islam yang berjudul Sejarah Puasa Sebelum Puasa Ramadan. Kajian ini bersumber dari buku karya Yusuf Burhanuddin yang berjudul Misteri Bulan Puasa. Teman-teman penyiar muda Islam, sejarah puasa tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di mana peristiwa tersebut merupakan momentum yang sangat penting dalam pembentukan dan penyempurnaan agama Islam pada waktu itu. Puasa Ramadan sendiri diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Namun sebelum itu, puasa sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu di belahan bumi dengan praktek waktu yang beragam. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang pertama kali puasa Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam saat beliau turun dari perahunya setelah badai yang menimpa negeri umat beliau. Puasa saat itu dilakukan sebagai tanda dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan beliau dan para pengikutnya dari badai dan banjir. Sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah pada saat peristiwa hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi di sana berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah pun lantas bertanya kepada mereka tentang sebab berpuasa pada hari tersebut. Lantas orang-orang Yahudi pun menyatakan alasan mereka berpuasa pada hari tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun menjelaskan kepada umatnya bahwa umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa dan orang Yahudi. Lalu Rasulullah pun memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berbicara mengenai sejarah puasa, puasa bukan hanya amalan ibadah umat Islam saja, namun puasa juga merupakan amalan lazim masyarakat non-Islam seperti Mesir kuno, Yunani kuno, bangsa Romawi, dan China kuno. Bangsa Phoenix di Mesir berpuasa untuk menghormati Dewi Isis. Bangsa Romawi kuno berpuasa selama setahun penuh dalam setiap 5 tahunan untuk menghormati Dewa Osiris yang merupakan dewa pelindung kematian, saudara sekaligus suami Dewi Isis. Bangsa Yunani mempelajari puasa dari bangsa Mesir kuno yang menganggap puasa sebagai persiapan awal peperangan. Bangsa Romawi pun meniru ritual dari bangsa Yunani. Mereka percaya puasa bisa menjadi benteng diri karena mengandung 2 dimensi kekuatan, baik fisik maupun metafisik, seperti ketahanan dan kesabaran. Sedangkan dalam ajaran China kuno, puasa termasuk salah satu ajaran Buddha dalam rangka mensucikan diri. Demikian juga puasa diperintahkan oleh Allah kepada ajaran Samawi seperti Yahudi dan Nasrani melalui para nabi yang diutus pada mereka. Dalam kitab Taurat surat Exodus dikisahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari di Gunung Sinai. Saat itulah Nabi Musa alaihissalam diamanahkan beban kepemimpinan. Nah, tradisi Nabi Musa tersebut pun kemudian diteruskan pada bangsa Yahudi sebagai bentuk penolak bala atas bencana yang menimpa. Mereka percaya puasa bisa meredakan murka Tuhan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Nabi Isa alaihissalam pun turut melaksanakan puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa tersebut, di mana Nabi Isa alaihissalam bersama para hawari atau pengikutnya hendak meneruskan tradisi 40 hari puasa Nabi Musa alaihissalam.
yang kemudian tradisi itu diteruskan dalam ajaran Kristen setiap kali merayakan Hari Raya Paskah. Sebelum akhirnya para teolog mereka memperkenalkan puasa dengan tidak memakan daging, ikan maupun telur. Jadi teman-teman penyiar muda Islam, itulah sejarah puasa sebelum puasa Ramadan. Semoga video ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dulu video dari aku. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.